Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fahri Nur Rahman. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kerja administrasi sistem jaringan, yaitu tentang membuat blogger website. Nah, ini hasil website saya. Namanya adalah RF Motorsport News. Ini ada alamat websitenya, RF Motorsport News. Nah, di sini saya akan mereview sedikit. Di sini ada slide tentang Formula One ya, Formula One, FIA Formula One World Championship. Lalu ada MotoGP, FIM MotoGP World Championship. Lalu ada Formula E, FIA Formula E World Championship. Lalu ada WSBK, Motul FIM Superbike World Championship. Lalu yang terakhir ada WEC. WEC itu kesingkatannya tuh World Endurance Championship. Nah, di sini saya membuat websitenya dengan bertemakan berita tentang olahraga balap motor ataupun mobil. Nah, di sini saya sudah buat beritanya sekitar berapa ya? 28 mungkin ya. Oh iya, di sini ada 28. Nah, pertama-tama kita mulai dari tab menu ya. Di sini ada home, lalu ada Formula One, lalu ada MotoGP, Formula E, featured, health, dan uncategorized. Nah, yang ketiga ini saya belum merubah lagi ya, soalnya agak susah untuk mengubah HTML-nya. Jadi mungkin saya akan mereview dulu dari yang paling mudah, yaitu tentang Formula One. Di sini jika kita tekan Formula One, maka akan ada tentang dan berita. Kita klik tentang. Nah, tentang ini maksudnya adalah apa sih itu Formula One? Di sini mungkin saya akan baca sedikit. Formula 1 disingkat F1 atau bernama lengkap FIA Formula One Championship adalah kelas tertinggi balap mobil kursi tunggal yang diatur oleh Federasi Otomotif Internasional atau FIA dan dimiliki oleh Formula One Group. Kata formula di Formula 1 mengacu pada peraturan dan regulasi yang harus diikuti semua peserta. Formula 1 terdiri dari sejumlah seri balapan yang dikenal dengan istilah Grand Prix. Balapan-balapan tersebut diselenggarakan baik dalam sirkuit yang dibangun khusus atau jalan raya tertutup. Ya mungkin hanya tentang pengenalan. Lalu kita kembali ke home. Jika kita tekan home, maka akan kembali ke website tampilan awal. Lalu bagaimana tentang berita? Tentang berita saya sudah membuat kategorinya. Jika kita tekan beritanya, nah, ini ada berita tentang Formula One. Ini sudah banyak yang saya masukkan ke dalam website ini. Mulai dari ini alasan Mercedes kembali ke warna hitam klasik, sampai ke berita terbaru, yaitu F1 GP Miami start dari posisi 9, Verstappen taklukkan podium tertinggi. Kita buka paling terbaru. Max Verstappen berhasil mengalahkan Sergio Perez dalam peraturan strategis antara Red Bull di F1 GP Miami pada hari Minggu tanggal 7 bulan 5 tahun 2023. Ia menyalip rekan stepnya di lap ke-48. Di sini terlihat ada gambarnya. Pembalap Belanda itu menang dari posisi ke-9 di grid setelah kehilangan kesempatan untuk mencatat waktu terbaik dalam kualifikasi akibat kesalahan di Q3 dan red flag efek kecelakaan Charles Leclerc. Verstappen menggunakan ban keras sebagai strategi yang berlawanan dengan Perez. Ia memulai balapan dari posisi terdepan dengan kompon medium. Poleman itu memastikan tetap berada di depan Fernando Alonso.
Verstappen awalnya turun ke posisi 10 di awal balapan karena Valtteri Bottas berhasil melewati dan melompati Red Bull dan Alpine milik Esteban Ocon. Namun sang juara dunia 2 kali itu berhasil menguasai keadaan dan dengan cepatnya menyalip beberapa mobil di depannya pada akhir lap kedua. Lintasan cepat menyajikan perebutan posisi ke-6 antara Leclerc dan Magnussen yang dimanfaatkan Verstappen lebih dekat ke depan. Ya, mungkin segitu. Ya, panjang lah beritanya. Mungkin saya akan saya akan tekan home. Lalu jika kita tekan MotoGP, ya mirip-mirip seperti Formula One. Kita tekan tentang itu adalah apa sih olahraga balap MotoGP. Kejuaraan dunia MotoGP atau kerap disebut sebagai MotoGP atau nama resminya FIA MotoGP World Championship adalah kelas utama dari seri balapan Grand Prix sepeda motor yang dulunya kelas ini dikenal dengan nama kelas 500cc atau biasa disebut GP500 yang pertama kali digelar sejak musim 1949. Ya, mungkin ini asal usul dari tentang olahraga balap MotoGP didirikan. Ada sejarahnya. Ini mungkin pasti ada idola kalian, yaitu ada dua legenda, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Ya, lalu jika kita tekan tentang berita MotoGP akan tertampil di sini. Seperti berita terbaru sampai yang terlama. Kita lihat postingan lama. Kita ambil contoh dari berita MotoGP. Mungkin yang paling atas, yang ini nih. Marquez dapat izin dokter tampil di MotoGP Prancis. Berita ini dibuat pada tanggal 10 Mei 2023. Kita buka. Oke, Marc Marquez akan tampil kembali di MotoGP Prancis akhir pekan ini setelah dokter yang merawatnya memberi lampu hijau. Kabar ini sudah diantisipasi oleh Repsol Honda yang mendaftarkannya untuk turun di Le Mans. Ini ada foto Marc Marquez. Pembalap Spanyol itu jatuh pada putaran awal balapan yang dilangsungkan di Portimao. Dia salah melakukan pengereman sehingga menabrak Miguel Oliveira. Pangkal ibu jari tangan kanannya patah sehingga membutuhkan operasi yang dilakukan di Madrid. Akibat cedera itu, Marquez absen di 3 putaran berikutnya, di Termas de Rio Hondo, Austin, dan Jerez. Awalnya dia berharap bisa kembali mengendari motornya di sirkuit Andalusia. Namun tim medis yang mengoperasi dan mengawasi pemulihannya yang dipimpin oleh ahli bedah Ignacio Roger Deona memintanya tidak berpartisipasi dalam Grand Prix Spanyol, mengingat tingkat konsolidasi tulangnya masih belum memungkinkan untuk mengambil resiko besar. Akhirnya 2 pekan kemudian Marquez dapat izin menunggangi motornya setelah para dokter merasa puas dengan hasil yang diinformasikan. Ya, mungkin ini berita Marquez akan kembali ke balap kancah MotoGP karena sebelumnya dia absen selama beberapa balapan karena didiagnosa memiliki cedera tangan. Kita kembali ke home. Nah, selain itu saya sudah di sini ada Popular, Tags, dan Blog Archive. Popular di sini mungkin website yang sering dikunjungi oleh pengguna lain untuk dibaca. Contohnya seperti Formula 1, MotoGP, dan Formula E. Lalu di sini ada social profiles. Social profiles di sini adalah akun sosial milik saya. Jika kita tekan, maka contoh saya akan buka Twitter, maka akan ke akun Twitter saya sendiri, yaitu nanti saja. Nah, ini ada akun Twitter saya bernama Raden Fahri. Lalu jika kita buka logo Facebook, ini akan mengarah ke akun Facebook saya. Ya, seperti inilah. Ini ada akun Facebook saya.
Lalu di sini ada alamat email saya. Jika kita buka, ya, ini ada akun saya ya, kepada fahrinurrahman2006@gmail.com. Ya, mungkin ini hasil website saya ya. Mungkin presentasinya akan saya akhiri sampai sini saja. Mohon maaf apabila kesalahan atau tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.